Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Natania Alma dari kelas 11 IPS 4, absen 21. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Serta saya juga akan memberitahu mengenai buku fiksi dan non-fiksi yang saya baca. Selamat menyaksikan. Presentasi buku fiksi dan non-fiksi. Menurut KBBI, buku fiksi adalah cerita rekayasa, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, seperti roman, novel, dan sebagainya. Buku-buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi. Karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta. Meski ada buku fiksi berdasarkan peristiwa nyata sejarah, tetapi penulis biasanya membuat karakter atau dialognya imajiner. Tujuan penciptaan cerita fiksi ini adalah untuk menghibur. Contoh buku fiksi, novel, novel terjemahan, hikayat, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah buku non-fiksi. Menurut KBBI, buku non-fiksi adalah buku-buku yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan kenyataan atau kenyataan, biasanya tentang karya sastra, karangan, dan sebagainya. Buku-buku non-fiksi adalah tentang fakta atau suatu hal yang benar-benar terjadi. Tujuan dari buku non-fiksi biasanya menceritakan ulang suatu kejadian penting yang dialami suatu tokoh. Contohnya, kamus, buku masak, buku teks belajar di sekolah, dan biografi. Struktur. Yang pertama fiksi. Struktur fiksi yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bagian opsional yang ada di awal cerita fiksi. Bagian ini merupakan isi atau inti dari sebuah cerita fiksi. Selanjutnya, orientasi. Orientasi adalah tentang pengenalan tema, latar belakang, serta tokoh-tokoh yang disebutkan atau yang hadir dalam novel tersebut. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi adalah klimaks dari teks cerita fiksi, karena pada bagian ini muncul berbagai permasalahan. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dalam bagian teks naskah novel biasanya muncul permasalahan yang sudah dipecahkan, ataupun penyelesaian masalah. Selanjutnya, resolusi. Resolusi adalah inti pemecahan dari masalah-masalah yang dialami tokoh utama. Yang terakhir adalah koda atau reorientasi. Di sini berisi amanat dan juga pesan moral positif yang bisa diketik dari sebuah naskah atau teks cerita fiksi. Selanjutnya adalah struktur non-fiksi. Yang pertama, orientasi. Ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Selanjutnya, urutan peristiwa. Ini berisi tentang cerita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Yang terakhir, reorientasi. Berisi kesimpulan dari cerita dan mewakili penutup. Ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama dari buku non-fiksi. Non-fiksi menyajikan temuan baru dan menyajikan temuan yang sudah ada atau diperbarui. Selanjutnya, ide yang tertulis secara jelas dan sistematis. Dan yang ketiga, menggunakan istilah asing yang kadang dia campur, seperti handphone dan gadget. Untuk ciri-ciri buku fiksi, yang pertama, bersifat rekaan atau imajinasi. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. Yang ketiga, tidak mempunyai sistematika yang baku. Dan yang keempat, memiliki pesan moral serta amanat. Yang kelima, ketika dibaca, ceritanya membuat pembaca menjadi merasakan apa yang sedang diceritakan. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari buku fiksi yang pertama menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering juga disebut metafora. Yang kedua, menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang memiliki pertalian yang kuat atau disering sebut dengan metonimia. Yang ketiga, menggunakan persamaan atau yang kita sebut simile. Kaidah kebahasaan buku non-fiksi yaitu menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Yang kedua, cerita yang dituliskan terkesan santai cerita karena menyampaikan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menguatkan kata asing yang sebelumnya belum ada dalam kata serapan. Buku yang akan saya jelaskan yang pertama adalah Badminton Freak. Judulnya Badminton Freak, nama penulisnya Stefan Dizen, penerbitnya buku Teen Lit, tahun terbitnya pada 2016, dan jumlah halamannya 240. Novel ini bercerita tentang Freya Alyssa Iskandar yang jatuh cinta pada bulu tangkis. Ia sangat menyukai bulu tangkis, namun keinginannya itu sangat tidak didukung oleh
ibunya serta pacarnya yaitu Albert. Sayangnya, cita-cita Freya tidak terwujud karena mamanya melarangnya untuk masuk klub bulu tangkis. Freya hanya bisa menyalurkan cintanya pada bulu tangkis melalui ekskul di sekolahnya. Namun, pacarnya, Albert, lebih suka dia menjadi anggota cheerleader. Albert pun tim basket sekolah Freya. Karena tidak diizinkan, Freya suka diam-diam pergi dan menonton kejuaraan Thomas Uber Cup di Istora Senayan. Ia melakukan itu saat Albert sedang mengadakan perlombaan. Alhasil, karena tidak diizinkan, Freya harus menonton pertandingan di rumah adiknya agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Akibat tidak sengaja mendengar curhatan Freya dan Adisti, Albert memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka karena Albert tidak mau Freya berbohong terus. Satu hal yang menjadi pertanyaan Freya selama ini adalah mengapa mamanya melarangnya untuk ikut klub bulu tangkis. Ternyata alasannya adalah sangat sepele dan sangat simpel. Ibunya mengira Freya tidak ingin masuk ke klub bulu tangkis karena tidak minat, karena sejak ia kecil Freya hanya minat untuk main-main saja, tidak untuk disepersiuskan. Akhirnya masalah itu selesai saat Freya bicara dengan mamanya dan mencoba untuk berbicara dengan Albert. Kelebihan dari buku ini adalah tata bahasa yang mudah dicerna. Kedua, latar cerita yang mengagumkan, serta yang ketiga, alur cerita disampaikan dengan baik. Kelemahannya adalah masalah yang terjadi diulang-ulang terus dalam satu cerita, sehingga cukup membosankan. Selanjutnya adalah buku Bumi. Judul bukunya Bumi, nama penulisnya Terelie, penerbitnya Gramedia, tahun terbitnya 2014, dan jumlah halamannya adalah 440. Novel Bumi karya Terelie ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang berumur 15 tahun bernama Raib. Sejak kecil, ia mempunyai rahasia, yaitu kekuatan untuk bisa menghilang, dengan cara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan seketika ia menghilang. Awalnya, Raib tidak mengerti mengapa ia bisa menghilang, hingga akhirnya Tamus datang menghampirinya. Tamus adalah orang di dunia lain yang mengirim si putih dan si hitam ke rumah Raib. Si hitam ternyata adalah suruhan Tamus untuk mengawasi Raib sejak ia kecil. Dan si hitam pun tidak terlihat dengan orang lain kecuali Raib. Petualangan ini dimulai ketika Raib, Sally, dan Aling masuk ke aula sekolah. Di tempat itu, mereka dihadang oleh Tamus dan anak buahnya. Namun, mereka berhasil lolos dari Tamus karena bantuan dari guru mereka yaitu Miss Selena. Novel ini menjelaskan bahwa di cerita ini ada 4 dunia yang berbeda, yaitu bulan, bumi, matahari, dan bintang. Mereka hidup di tempat yang sama, namun saling menyibukkan diri di dunia masing-masing, sehingga mereka tidak bersentuhan sama sekali. Setelah lolos dari kerajaan Tamus, Raib dan kawan-kawan tiba di rumah dengan kota yang tidak mereka kenali. Hingga pada akhirnya, mereka bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Ilo. Ilo mempunyai istri bernama Faye, dan 2 orang bernama Ili dan Ou. Keluarga ini banyak membantu Raib dan kawan-kawan melakukan dan menyelesaikan petualangan. Kelebihan dari buku ini adalah tata bahasa yang mudah dimengerti, kedua menyatakan suasana yang sangat jelas, dan yang ketiga karakternya unik. Kelemahannya hanyalah halamannya yang terlalu banyak, sehingga untuk pembaca baru sangat malas. Kesimpulannya adalah buku fiksi adalah cerita rekayasa, hayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan, seperti roman dan novel. Strukturnya adalah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Kaidah kebahasaannya menggunakan perumpamaan, menggunakan kata ganti tertentu, dan menggunakan persamaan atau simile. Ciri-cirinya bersifat rekaan atau imajinasi, menggunakan bahasa konotatif, tidak mempunyai sistematika yang baku, memiliki pesan moral, dan membuat pembaca menjadi merasakan apa yang diceritakan. Dan menurut KBBI, buku non-fiksi adalah buku yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan kenyataan dan fakta. Strukturnya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kaidah kebahasaannya menggunakan kata baku yang resmi dan formal, cerita yang dituliskan terkesan santai, dan menggunakan kata asing yang belum masuk ke dalam kata serapan. Ciri-cirinya menyajikan temuan terbaru atau menyajikan temuan yang sudah ada, namun diperbarui. Ide yang tertulis jelas dan sistematis, serta menggunakan kata asing yang dicampur. Sekian dari saya. Terima kasih.